Baik, kali ini kita masuk ke pelajaran kita berjudul analisis korelasi. Kita lihat di sini, korelasi itu adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antar variabel bebas atau independen dengan variabel bebas atau dependen. Apabila variabel independen atau bebas dihubungkan, beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas, ya, disebut korelasi parsial. Nanti kita jelaskan contohnya ya. Nah, dalam korelasi di samping mengukur, begini saja saya terangkan aja supaya cepat ya. Korelasi tujuannya untuk melihat hubungan yang macam mana? Hubungan dua variabel yang dalam pengertian bebas dengan terikat. Ya, itulah yang disebut dengan korelasi sederhana. Nah, macam mana hubungan yang kedua? Hubungan yang kedua itu kalau ada 3 variabel minimal, ya, yaitu sama juga variabel bebas. Mamanya katanya 2 bebas, nah, kita hapus dulu ya. 2 bebas dengan 1 terikat. Inilah yang disebut dengan variabel korelasi berganda. Selanjutnya, kalau dia hubungan 3 variabel yang terdiri dari 1 var bebas dengan 1 var terikat. 1 var bebas, 1 var terikat, tetapi diganggu atau ada pengganggu lain, 1 var lain ya. Nah, inilah yang disebut dengan korelasi parsial. Jadi sudah paham kita ya. Satu lagi yang pasti kita ketahui di sini bahwa korelasi itu menguji kekuatan hubungan. Kedua, melihat arah hubungan. Kalau kita arah, tentunya arah yang positif dan negatif. Jadi kita lihat di situ ya, ada kekuatan. Dan terus di sini nilai korelasi antara 0, antara negatif 1 sampai 1. Itulah dia ya. Nah, sudah dapat kita di situ semuanya. Kita coba praktekkan sekarang dengan memasukkan angka. Nah, ini juga mesti kita ketahui ya, supaya kita gampang mengingatnya. Kalau dia kuat hubungan dimulai dari 0,00 sampai dengan 0,199, ini hubungannya dikatakan sangat lemah. Kalau dia 0,2 sampai dengan 0,399, ini lemah. 0,4 sama dengan 0,599, ini sedang. Kalau 0,6 sampai dengan
0,799 ini kuat. 0,8 sampai dengan 0,899 sangat kuat, atau kita katakan sempurna. Nah, inilah nilai-nilai yang kita hitung untuk menentukan apakah korelasi itu berapa kuatnya. Nah, kita masuk langsung ke praktek. Kita praktekkan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di dalam korelasi selalu ada koefisien korelasi. Nah, yang kita pakai adalah Spearman. Ya, nanti ada saya jelaskan. Ada bedanya yang mana kita pakai ya, tergantung datanya. Ada yang harus kita lihat di sini. Mana dia? Berapa macam di sini? Coba kita lihat dulu ya. Tadi jadi kalau mengenai nilai kuatnya suatu hubungan itu naik-naik 0,2. Nah, ini ya. Jadi ada dia di sini bedanya. Ini kalau kita, jadi yang sering dipakai banyak sebenarnya ya. Ada jenis korelasi Pearson, produk momen Pearson. Ada korelasi Spearman. Nah, kapan dipakai Pearson? Si Pearson dipakai kalau data yang kita pakai adalah data kuantitatif, atau yang kalau pembagian datanya berbentuk ordinal. Alah, kok terhapus ya. Ini datanya berbentuk ordinal dan rasio. Kalau dia yang dibilang pakai Spearman, itu dia kalau bahasa sehari-hari kita sebut data kualitatif. Berbentuk berarti nominal dan interval. Apa satu lagi ya? Interval kalau nggak salah saya. Ini nanti kalian cari di internet supaya kalian pasti. Nah, sekarang kita praktekkan dulu. Ada 8 orang peserta mengikuti perlombaan, dinilai dari 2 juri. Kita lihat apakah terdapat hubungan antara penilaian juri 1 dengan juri 2. Bagaimana hubungannya? Nah, kita buka SPSS kita. Saya besarkan. Buka variabel Pew. Udah kita buka variabel Pew. Kita ketikkan di sini juri 1. Nah, juri 2. Nah, enter. Sekarang kita buka data view. Nah, kita copy saja dari data yang tadi. Apakah ini bisa di copy? Supaya jangan kita capek kali menginput satu-satu. Coba kita pilih dulu ya. Apa ini bisa di copy? Ini ternyata mudah-mudahan bisa di copy. Kita copy, kita buka Excel. Excel ini supaya cepat. Excel dulu kita kopikan ke Excel supaya jangan salah-salah nanti. Kita buka Excel kita. Kita pastekan ke Excel dulu ya. Paste spesial teks. Oke. Coba kita lihat di sini. Dia sampai 60, baru 65, 8 orang. Ini berarti digabungnya menjadi 1. Nah, ini kita potong, cek. Kita cut, dia pindahkan ke kanan, cek. Coba kita bikin dulu ya, kita cek dulu. 3. Kita tarik ke bawah. Sap, berarti 8 kali 2 harus 16 datanya. Ini tadi kita copy ini lagi, Ctrl X kita paste. Pas. Berarti data tadi paling bawah 60. Kita ambil di sini, sap. Ctrl X, Ctrl V, masuk barang tuh. Kita copy lah dia. Masukkan ke PSS kita. Pastekan. Paste. Sekarang caranya analise di sini, ambil correlate bivariat. Pindahkanlah dia juri 1, juri 2 ke kanan. Nah, udah. Yang paling penting dilihat di sini
person harus kalian centang, detail, flag juga kalian centang, karena kita menguji pakai person. Nah, person, kalau kalian menguji seperman ini kalian centang, kita okekan saja, cak, dah. Nah, kita lihatlah di sini ya, kita lihat tadi dulu hasil perhitungan materi ini. Nah, inilah dia kalau dihitung manual panjang kan, kalian lihat di sini. Nilai R-nya 0,667, panjang kali ya kan. Nah, coba kita lihat hasil SPSS kita. Sap, udah dapat dia. Nah, ini dia dapat sama hasilnya kan. 0,6666. Nah, hampir samanya itu ya. Udah ya, jadi sama. Sekarang kita lihat lagi tadi. Sekarang dia ada nggak contohnya lagi? Ada. Hijau hubung kita terjemahkan dulu hasilnya nih. Kalau di sini korelasinya sebesar, kenapa layarnya hilang? Nah, ini dia. Korelasi sebesar 0,6667. Artinya dia ini antara juri 1 dan juri 2 memiliki hubungan yang kuat. Dan satu lagi, arah hubungannya positif. Karena dia nilainya positif. Artinya apa? Kalau seandainya juri 1 menaikkan nilainya, maka nilai juri 2 juga naik. Itulah arti positif. Kalau dia negatif, artinya kalau juri 1 menurunkan nilai, maka juri 2 naik. Kalau juri 1 menaikkan, juri 2 turun. Itulah arti negatif. Ya, udah paham kalian ya? Nah, sekarang kita coba lagi yang lain contohnya. Ini tak usahlah kita kerjakan ini ya. Nah, sekarang itulah tadi contoh. Ini banyak angkanya. Kita copy dulu ini. Ini korelasi tadi itu korelasi sederhana. Sekarang kita umpamakan ini dulu supaya kita bikin dia sebagai contoh soal korelasi berganda. Coba kita bikin ya. Ini kita copy dulu datanya supaya jangan capek kita. Wah, ini agak sulit ini ya. Kita copy lah dulu. Kita paste spesial. Kita balik dia transpose. Waduh, tidak bisa. Ini terpaksa agak capek, tapi tak apa-apa ya. Kita masukkan saja nilainya. Nah, kita lihat tadi ini terpaksa. Di sini ada variabel X1, X2, Y. Kita kecilkan dulu ini supaya bisa sekaligus kita masukkan dia ke dalam SPSS. Jadi tidak dua-dua kali kita kerja. Kita bikin dulu, buka dah variabel view. Kita bikin di sini X1, X2, Y. Ini kita mau baru kita buka data view. Nah, kita keluar dulu supaya kita masukkan angka-angkanya. X1 10 2 4 6 8 7 4 6 7 6. Ya kan? Sekarang X2 kita masukkan 7 3 2 4 6 5 3 3 4 3. Pas. Y-nya sekarang kita masukkan 23 7 15 23 22 10 14 20 19. Ada yang terlewati. 20 14 10 22 23. Ini kita lewati. Harusnya ada 17 di sini ya. Itulah hati-hati memasukkan data. Jadi macam mana caranya? Sama kayak Excel tadi, kita potong, kita paste. Kemari kita pastekan. Ini kita delete. Tinggal kita masukkan di sini yang kelewatan tadi 17. Enter. 23 7 15.
Salah kita ini. Nah, ini 15 ininya yang kita pindahkan ke atas. Nah, di sininya yang 17. Dah. Ini korelasi berganda. Ini hampir sama. Ya, saya besarkan dulu caranya. Analise. Ini nggak boleh correlate kau pilih. Ini kau pilih regression. Baru linear kau pilih. Nah, pindahkan ini ke dependen, ini sama ini ke independen. Nah, kau ambil saja statistik di situ. Ini kau klik semua pun tak masalah. Oke kan, continue, oke. Nah, kita keluar dulu ini supaya kita lihat hasil yang di sini. Kita besarkan. Nah, inilah kalau dia mengerjakan secara manual, capek dia ya kan? Nah, dikatakan di sini hubungan antara Y ya dengan X1 adalah 0,912. Kita buka tadi outputnya. Y dengan X1. Nah, saya besarkan layar supaya nampak kalian. Nah, Y dengan X1. Ini Y, ini X1. Inilah hubungannya. Cop. Nampak kalian kan? Sama kan? Nah, sekarang kita lihat lagi hubungan antara, ini saya besarkan, Y dengan X2 0,74. Nah, kita keluar dulu. Kita buka output SPSS kita. Kita lihat di sini. Inilah X1. Oh, Y. Ini X2 0,74. Ini kan 737 naik kemari. Sama hasilnya. Nah, kita lihat lagi sekarang bagaimana hubungan antara Y dengan X1 dan X2 0,914. Kita periksa. Kita periksa tadi di output SPSS kita. Nah, kalau dia berganda seperti ini, tidak di situ letaknya. Di mana letaknya? Agak ke bawah dia sedikit. Ini dia. Di sini kita lihat. 914. Kalau di sini dia 915. Tetapi hampir-hampir sama. Berarti dapat kita simpulkan hubungan Y X1 X2 memiliki arah positif. Baru hubungan YX1 X2 itu 9 kita katakan sangat kuat. Jadi hubungan inilah yang dikatakan korelasi berganda. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Kita lihat dulu sekarang apa itu korelasi parsial. Korelasi parsial apa terjadi apabila ada minimal 3 buah variabel. Variabel bebas 1, variabel terikat 1. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan variabel pengganggu atau pewarna atau apalah namanya. Nah, jadi di sini ada 3 buah. Kalau saya contohkan umpamanya si Udin dan si Dewi lagi berpacaran. Katakanlah si Udin variabel B pada terikat, si Dewi variabel bebas. Ternyata si Rosa suka juga sama si Udin. Si Rosa inilah kita sebut sebagai variabel pengganggu atau variabel ketiga ya, yang mengganggu hubungan antara si Udin dengan si Dewi. Ternyata si Rosa suka sama si Udin. Nah, kita lihat, coba kita buktikan macam mana hubungan segitiga mereka. Nah, caranya seperti ini. Kita gantilah data kita ini. Kalau tadi Y X1 X2, sekarang kita ganti. X2 ini kita anggap sebagai Z. Nah, kita anggaplah dia ini pengganggu. Z, enter. Nah, kita copy saja datanya ya. Kita copy datanya ini. Ya, kita copy saja. Ini dia. Kita copy lah data X2 ini. Kita bikin dia sebagai Z. Nah,
kita pastikan. Nah, macam mana kita melakukannya? Nah, kita buka SPSS kita ini. Saya besarkan supaya nampak kalian. Analise. Nah, ini balik lagi ke correlate. Kau ambil di sini partial. Jadi hubungan si Udin dan si Dewi, pindahkan dia duluan, karena orang tuh duluan pacaran. Kau pindahkan kemari. Si Rosa ini kan pengganggu, dia suka sama si Udin, diganggunya si Udin. Pindahkan dia ke sini. Udah, baru kita ketik, kita coba option. Option tidak perlu. Jadi sudah dapat kita okekan. Muncullah di sini. Nah, kita lihat di sini, perhatikan beda dia. Ada Z X1. Kita yang perlu di sini kita lihat ada Z. Ini berarti Z ini si Rosa, X1 si Dewi dengan si Udin. Ya. Kalau dia Udin dan Rosa, orang ini benar-benar pacaran. Kuatnya hubungan orang ini 0,801. Kalau yang atas ada Z, inilah si Rosa yang mengganggu. Masuk dia, ya, kita lihat di sini. Kalau dia di sini tak begitu nampak ya. Bentar ya, saya apakan dulu. Saya coba dulu ya. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba. Pertama kita klik analise, correlate, partial. Nah, kita sudah memindahkan. Ini tadi mereka duluan yang berhubungan. Ada pengganggu sini. Kita lihat, kita ketik, kita ulang dulu. Di sini kita klik option. Ini kita cek. Ya. Coba ini kita exclude chassis pairwise. Ini kita pilih continue, kita okekan. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau ini tadi X1 dengan Y, hubungan mereka sangat kuat dia 0,912 ya. Nah, antara si Y dengan si X1 0,912. Y dengan si Z, ini si Z ini pengganggu. 0,3737. Tapi ini belum ada dilakukan, orang ini katakanlah belum diberpasangan. Nah, ketika sudah mereka berpasangan, di output SPSS itu nampak kita dia. Ada di sini di ujung kiri. Kalau ini kan none, artinya tidak ada pengganggu. Sesudah si Y dengan si X tadi berpacaran, diganggu oleh si Z. Bagaimana nilai hubungannya? Perhatikan di sini. Nah, tadi si X1 dan Y itu dapatnya 0,912. Tapi setelah diganggu si Z, itu nilainya 0,801. Artinya apa? Ya, artinya apa? Ketika, coba kita lihat ya. Maaf dulu ya, ini ada telepon masuk, sebentar dulu. Ya, nah kita lihat tadi ya. Nah, kalau dia tidak ada pengganggu, ya ini kita lihat di sini, nilai hubungan itu 0,912. Kuat, sangat kuat. Dan arahnya positif dan signifikan karena dia di sini 0,00, lebih kecil dari 0,05. Nah, setelah ada si Z, kita lihat di sini ya. Nah, setelah ada si Z, kalian lihat di sini. Hubungan antara Y dengan X1 menurun jadi 0,801. Masih positif dan masih sangat kuat. Tetapi apakah hubungan mereka signifikan? Nah, ingat kemarin saya sudah terangkan, dalam statistik signifikan itu cukup kalian lihat apakah nilai sig
lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Coba kalian lihat di sini ya. Nah, di sini nilai signya kita lihat 0, oh masih signifikan juga, salah lihat tadi saya. 0,009 lebih besar dari 0,05. Berarti lebih kecil. Berarti masih signifikan dia. Ya. Nah, jadi itulah korelasi parsial. Berarti apa itu secara sederhana yang seperti tadi? Ada hubungan dua, tiba-tiba masuk satu lagi mengganggu dia, atau apapun lah istilahnya, tapi dia mempengaruhi nilai hubungan yang kedua ini. Itulah dipakai korelasi parsial namanya ya. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.